Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh panitia portasi atau MPLS SMP Muhammadiyah 50 yang pada kali ini dipimpin oleh pengurus daripada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 50 Jakarta, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul bermuajahah walaupun secara virtual. Akan tetapi walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini, namun insya Allah tidak membatasi daripada kita untuk saling mengasihi, kita untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, yang mana di SMP Muhammadiyah 50 Jakarta saya mengajar untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis dan juga Tarikh. Jadi nanti kalian akan bertemu saya pada episode berikutnya ketika kalian sudah mulai di tahun ajaran baru. Jika sudah mulai untuk belajar, maka akan berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, bahwa saya diminta untuk memberikan satu materi yang berjudul Al-Islam dan Kepemimpinan. Kalau kita bicara tentang Islam, tentunya banyak kita diartikan bahwa Islam itu artinya sejahtera. Ada juga yang mengartikan bahwa Islam itu artinya keselamatan. Padahal Islam, kalau kita jelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu memiliki frame. Islam itu ada batasan-batasannya. Seseorang bisa dikatakan Islam kalau melakukan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Yang pertama adalah antasyhadu an la ilaha illallah. Syahadatnya itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau beda syahadatnya dengan itu, maka dia tidak termasuk di dalam Islam. Karena sekarang banyak aliran-aliran yang sesat, di mana misalnya ada nabinya tukimin, maka dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin Rasulullah. Itu salah. Itu bukan Islam, cuman ngaku-ngaku Islam. Kemudian yang kedua, wa iqamas shalah. Artinya setelah kita membaca 2 kalimat syahadat, maka kita itu dianjurkan untuk mendirikan sholat. Makanya kalimat di sini wa iqamas shalah, mendirikan sholat. Karena sholat itu merupakan kewajiban umat Islam. Sebab sholat itu bukti penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Dan zakat itu adanya di bulan Ramadan, merupakan pembersih diri kita sebagai daki kita. Jadi orang itu wajib membayar zakat dengan kaidah
aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian watasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji ke Baitullah apabila mampu di jalannya. Jadi Islam itu ada 5 yang kita kenal dengan rukun Islam. Nah, kalau 5 ini dijalankan sesuai dengan syariat, maka dinyatakan seseorang itu adalah beragama Islam. Ketika syariat ini dilakukannya secara berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka bukan dinyatakan Islam. Jadi harus kita pahami betul ini. Nah, kemudian terkait antara Islam dengan kepemimpinan. Islam itu sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan. Sebab apa? Peribahasa mengatakan bahwa agama tidak akan berdiri tanpa ada kekuasaan, dan kekuasaan tidak akan benar, tidak akan abadi tanpa adanya agama. Jadi istilahnya simbiosis mutualisme antara Islam dengan kepemimpinan itu erat kaitannya. Mengapa demikian? Karena di dalam agama Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan yang baik itu menggambarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang amanah, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu penting. Sebab satu negara apabila dipimpin dengan pemimpin yang tidak bertanggung jawab, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak bertakwa, maka niscaya negara itu akan hancur, masyarakatnya akan sengsara. Berapa banyak, berapa contoh yang sudah kita lihat di sekitar kita, pemimpin-pemimpin yang dia tidak amanah sehingga menghancurkan daripada kepemimpinannya. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Ya, setiap diri kita adalah pemimpin. Bab apa? Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya apa? Kita pemimpin untuk diri kita. Seluruh anggota badan kita adalah kita yang memimpin, kita yang mengarahkan. Dan nanti di yaumil kiamah, maka Allah akan tuntut pertanggungjawaban kita. Sejauh mana kita membawa anggota badan kita di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita memimpin anggota tubuh kita itu dengan kita bermaksiat kepada Allah, ataukah kita dengan banyak beribadah? Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Apabila kita banyak ibadah, maka niscaya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bila sebaliknya kita banyak bermaksiat, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita selaku pelajar SMP Muhammadiyah 50, di mana dituntut untuk kita berusaha untuk mengenal diri sendiri. Kita dituntut untuk bagaimana kita memahami diri kita. Sebab ketika kita bisa memahami diri kita, maka niscaya kita akan bisa memahami orang lain. Dan ketika kita bisa memahami diri kita, maka kita akan mampu mengendalikan diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Muhammadiyah diajarkan bagaimana cara kita beribadah sesuai dengan syariat, sesuai dengan anjuran Rasulullah. Bagaimana kita diajarkan menjadi seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik sesuai dengan yang diajarkan
di dalam ajaran agama Islam. Dengan demikian, tetaplah bersemangat apapun kondisinya, baik itu dalam kondisi normal ataupun kondisi di tengah wabah COVID-19 ini. Tetaplah kita menjadi seorang pejuang-pejuang ilmu yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan iktikad baik. Kita bertujuan menuntut ilmu hanya untuk lillahi ta'ala, hanya untuk kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kita kekuatan di dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang berkah, yang dijadikan pemahaman kita mudah dalam menerima apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.